Bab 121, seorang Miao hanya bisa berjanji satu sama lain dengan tubuhnya. Di perahu perikabut emas, Chen Chang'an berdiri dengan tangan di belakang punggung. Hei Jiaolong, kamu membawa perahu perikabut emas ke klan rubah kuno Tianyao dan menyerahkannya kepada Amiao, itu bisa dianggap sebagai pengembalian ke pemilik aslinya. Adapun kabar tentang biksu sederhana, kamu bisa bertanya Amiao, dan jika kamu punya jawabannya, datanglah ke Feixian. San memberitahu tempat duduk ini. Setelah berpikir sejenak, Chen Chang'an berkata lagi. Kamu bisa memberitahu Amiao bahwa jika dia tidak ingin menikah, dia memiliki tempat duduk sendiri untuk mendukungnya. Hei Jiaolong berbahagia untuk Amiao di dalam hatinya dan mengangguk dengan hormat. Senior itu baik, saya di sini untuk berterima kasih kepada senior atas kebaikan besar Amiao. Chen Chang'an mengangguk, pikirannya bergerak, dan avatarnya hancur, dan bentuknya seperti bunga cermin dan bulan air, menghilang di depan naga hitam. Hei Jiaolong sangat menakjubkan, dan hilangnya seniornya adalah ilusi, tidak meninggalkan jejak, dan dia tidak tahu bagaimana dia menghilang. Dan ini adalah Chen Chang'an menggunakan fungsi, Mirror Flower Water Moon, untuk memanggil kembali klon tersebut. Hei Jiaolong menarik pandangannya, merasa sangat emosional di dalam hatinya. Ternyata saat berada di Gunung Feixian, sang pendahulu membunuh hantu berambut hijau itu dengan satu telapak tangan, namun kini sepertinya hanya puncak gunung es yang menunjukkan kekuatan aslinya. Tetapi hari ini, Buddha dan Tao berarti, naga langit kekuatan besar, yang dia tunjukkan kepada biksu sederhana itu dan kepada biksu tak terbatas. Saya khawatir seniorlah yang benar-benar mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dalam hati Hei Jiaolong, hanya Chen Chang'an yang penuh dengan kekaguman dan kekaguman yang tak terbatas. Selanjutnya, Hei Jiaolong mengemudikan kapal abadi kabut emas menuju iblis surgawi dan klan rubah kuno. Adapun klan Demon Ancient Fox hari itu, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka masih sangat terkejut dengan penglihatan mengerikan yang muncul sebelumnya sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Para biksu monster di seluruh Gunung Siwanda sedang membicarakannya, dan mereka semua menebak apakah semua ini ada hubungannya dengan para senior. Di area terlarang rubah purba, Amiao merasa sedikit gugup. Aura kekuatan kapal abadi kabut emas, mungkinkah ayahku ada di sini? Segera, berita datang dari klan bahwa Hei Jiaolong datang mencari Amiao dan memintanya untuk pergi keluar. Ketika Amiao mengetahuinya, dia sangat marah hingga dia menggemeretakkan cakar kucingnya pada batu biru besar di area terlarang. Pasti Hei Jiaolong yang membocorkan berita tentang Amiao. Cakar kucing itu diasah di tangan Amiao, bersinar dengan cahaya dingin, dan dia meninggalkan area terlarang. Hei Jiaolong yang mendekat tersenyum. Amiao, kamu bersenang-senang akhir-akhir ini. Aku punya kabar baik untukmu di sini. Apakah kamu ingin mendengarnya? Amiao memasang ekspresi galak di wajahnya, melambaikan cakar kucingnya, seperti anak kucing berbulu goreng. Jiaolong hitam, menurutmu Amiao bodoh? Aku sudah merasakan nafas kapal abadi kabut emas. Kamu pasti membawa ayahmu ke sini, dan Amiao akan mengulitimu dan kram. Hei Jiaolong tertawa dan mengeluarkan kapal abadi kabut emas dengan ekspresi bangga di wajahnya. Amiao, apakah kamu membicarakan hal ini? Amiao Mei berkedip, itu kapal abadi kabut emas milik ayahku. Hei Jiaolong, mengapa kapal abadi kabut emas ada di tanganmu? Di mana ayahku? Hei Jiaolong memberitahu Amiao semua yang terjadi saat dia bertemu dengan biksu sederhana itu. Adapun Amiao, setelah mendengar ini, wajahnya menjadi kusam, hanya ekor di belakangnya yang bergetar. Hei Jiaolong, kamu bilang senior itu membunuh Jian Gan. Dan penglihat,
Tentang langit dan bumi yang meletus di 100.000 gunung tadi, dan kekuatan mengerikan yang merembes ke udara disebabkan oleh para pendahulu. Hei Jiaolong mengangguk, ya, Biksu Jianqian itu ingin merepotkan seniornya, tapi sayangnya, kekuatan seniornya tidak terduga, dan dia sangat ketakutan sehingga Biksu Jianqian langsung bunuh diri, dan kemudian wali Tao-nya juga datang. Pelindung Dao juga akan jatuh di tempat. Berbicara tentang ini, Hei Jiaolong menghela nafas dengan penuh emosi. Senior tidak ada bandingannya, sungguh mengesankan. Senior juga berjanji akan melindungimu, bahkan ayahmu tidak bisa memaksamu menikah. Kamu harus berterima kasih kepada senior dengan baik. Miao kembali sadar, tersenyum manis dan mengharukan. Dia menggoyangkan telinga kucingnya, wajahnya tergerak, dan matanya yang indah bersinar. Senior sangat baik kepada Miao, saya sangat terharu, Miao pasti akan membalas budi seniornya. Ngomong-ngomong, Miao, kapal abadi kabut emas ini ada di tangan Biksu Jiangan. Senior juga meminta saya untuk menanyakan apakah Anda mengenal Biksu Jiangan ini. Hei Jiaolong, biksu sederhana ini adalah orang yang ayahnya memberikan pertunangan kepada Miao. Pada saat itu, biksu ini sangat mendominasi, dan ada pelindung Tao yang tak terduga di sampingnya. Bahkan ayahnya harus memberikan 3 poin kesopanan, jadi dia tidak berani sombong. Awalnya, Miao tidak suka dia di tangan. Jadi begitu, faktanya, di Hei Jiaolong dan Chen Chang'an, mereka berdua menduga bahwa biksu sederhana ini mungkin adalah orang yang ingin dinikahi Miao. Sekarang Miao, akhirnya tidak perlu takut lagi, dia benar-benar lega, dia tersenyum manis, dia lucu dan imut, dan dia sangat bahagia. Jiangan sudah mati, maka Miao akhirnya tidak bisa lagi tinggal di area terlarang rubah purba, dan Miao akan tercekik. Miao, kamu harus ingat untuk berterima kasih kepada para senior. Miao mengangguk dengan berat, kamu benar, Hei Jiaolong. Tidak ada cara untuk membalas kebaikan para pendahulu. Miao hanya bisa berjanji padanya. Bab 122, Xiao Hei, sepertinya masa depanmu cerah. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an, yang sedang berbaring di kursi kayu, menggunakan bunga cermin Sui Yue untuk menarik kembali avatarnya, lalu dia bangkit dan bersantai. Sungguh menyedihkan bahwa avatar yang bernilai 1 kali dalam 5.000 domain hilang. Dia bermain dengan peninggalan berwarna-warni di tangannya. Hal ini dibawakan langsung melalui cermin bunga dan bulan air. Peninggalan itu, di tanah abadi, berkelap-kelip dengan sinar cahaya warna-warni, dan ritme sang Buddha muncul, seolah-olah ada nyanyian Buddha kuno. Tiba-tiba, jejak kehidupan muncul dari peninggalan itu. Chen Chang'an terkejut, ada vitalitas, apakah biksu Buddha yang sederhana membakar tubuhnya dan tidak mati? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskannya. Saya melihat relik itu tiba-tiba melesat dan pergi ke kejauhan. Chen Chang'an tersenyum ringan. Ini di medan tak terkalahkan, hanya peninggalan, mau kemana? Dia mengangkat tangannya, mengembangkan tangan raksasa yang menutupi langit, dan mengambil relik tersebut. Chen Chang'an melihat relik ini dengan rasa ingin tahu, ada cahaya Buddha yang cemerlang, dan energi abadi yang agung di negeri dongeng mengalir ke relik ini. Peninggalan ini memiliki vitalitas lebih. Namun, vitalitas di dalamnya sama sekali berbeda dengan vitalitas sederhana. Damai, dan ritme Buddha mengalir, yang membuat orang merasa rileks. Namun saat ini, peninggalan tersebut telah menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Merasakannya dengan hati-hati, Chen Chang'an memperhatikan bahwa meskipun vitalitasnya kuat, dia tidak sadar, seolah-olah dia sedang menetaskan kehidupan baru.
Ini mengejutkan Chen Chang'an. Dalam hati saya juga penasaran, benda apa saja yang bisa menetaskan peninggalan ini. Dari sudut pandang ini, beku yang tak terukur ingin mendapatkan relik berwarna-warni ini, mungkin itulah tujuannya. Jika peninggalan 5 warna itu adalah kelahiran kembali yang sederhana, Chen Chang'an tidak akan keberatan menamparnya sampai mati pada saat itu. Dengan jentikan jarinya, Chen Chang'an melemparkan relik warna-warni itu ke pohon Bodhi. Bodhi, lihat relik ini. Ikuti perintahmu, nak. Setelah itu, Chen Chang'an datang ke tempat Ling Baoer dan Little Tail berlatih. Budidaya Ling Baoer saat ini berada di ranah lapisan pertama jiwa yang baru lahir, terutama karena dia baru berusia 11 tahun. Bakat semacam ini adalah talenta terbaik di seluruh benua Kyushu. Sedangkan untuk ekor kecil, basis budidaya telah menembus lapisan kelima bangunan pondasi, yang telah membawa beberapa nilai alam bagi Chen Chang'an. Ling Baoer berlatih 9 pedang dugu. Dalam ilmu pedang, dia sangat berprestasi, jika dia menggunakan 9 pedang dugu, melawan musuh, bahkan kultivator Yuan Ying lapisan kelima, atau bahkan biksu surga lapisan ke-6 bukanlah lawannya. Adapun penggunaan penuh 9 pedang dugu, kekuatan Ling Baoer akan menjadi lebih kuat. Untuk kedua murid magang ini, Chen Chang'an masih sangat puas. Chen Chang'an berkata, Baoer, Little Tail, berlatih keras selama 3 hari terakhir, dan kemudian pergi ke acara Kyushu dalam 3 hari. Begitu kata-kata Chen Chang'an keluar, Ling Baoer dan Little Tail tampak terkejut. Guru yang baik, muridnya harus berkultivasi dengan baik, berusaha mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan tidak pernah kehilangan muka dengan gurunya di acara Kyushu. Selanjutnya, Ling Baoer dan Xiao Wei berlatih lebih keras, mempersiapkan acara Kyushu dalam 3 hari. Keesokan harinya, Hei Jiaolong datang ke kuil umur panjang untuk menemui Chen Chang'an. Senior, saya telah memberitahu Amiao tentang biksu kering yang sederhana, dan saya mengetahui bahwa biksu kering yang sederhana ini memang orang yang menikah dengan Amiao, penguasa Wushu. Chen Chang'an mengangguk, dia sudah mengantisipasinya. Apa yang Amiao katakan? Hei Jiaolong merasa malu, dia tidak berani mengatakan apa yang dijanjikan Amiao, tapi mengatakannya dengan hormat. Amiao sangat berterima kasih kepada para senior, jadi saya ingin membalas budi para senior dengan baik. Chen Chang'an sangat penasaran bagaimana Amiao ini membalasnya. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak bermain kucing. Chen Chang'an melirik naga banjir hitam, memikirkan perasaan mendorong naga banjir hitam melonjak ke 9 langit dan 10 tempat kemarin. Perasaan ini menyegarkan, dan dia sudah berencana untuk mengambil naga banjir hitam sebagai tunggangan di miliknya, jantung. Setelah memikirkannya, kata Chen Chang'an, Jiaolong hitam. Hei Jiaolong dengan hormat berkata, apa perintahmu, senior? Naga banjir hitam, apakah kamu bersedia menjadi tunggangan di kursi ini? Hei Jiaolong terkejut, melihat ke arah Chen Chang'an, ekspresinya bergerak, dan penuh dengan keterkejutan. Senior, ini, bagaimana Kaisar Iblis yang bermartabat di alam dewa bisa berkompromi dan menjadi tunggangan orang lain? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Chen Chang'an berpikir sendiri. Meskipun naga banjir hitam ini dengan hormat memujanya, jelas bahwa ia belum mencapai titik di mana naga banjir hitam ini bersedia menjadi tunggangannya. Tampaknya dia memiliki domain yang tak terkalahkan, dan dia menjadi berpuas diri dan ingin menerima Kaisar Iblis sebagai tunggangan. Namun, di permukaan, Chen Chang'an berkata dengan ringan, jika kamu tidak menginginkan naga banjir hitam, aku tidak akan memaksanya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Jiaolong hitam itu terkejut di dalam hatinya, mengira dia sedang berhalusinasi.
Untuk master tak tertandingi seperti senior, kekuatannya tak terduga, bagaimana dia bisa memenuhi syarat sebagai tunggangan senior sebagai monster kecil yang bisa berubah menjadi dewa. Dari sudut pandang Hei Jiaolong, hanya binatang abadi dan binatang keberuntungan dari alam atas yang memenuhi syarat untuk menjadi tunggangan Chen Chang'an. Tapi sekarang mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, dia sebenarnya ingin menerima dirinya sebagai tunggangannya. Beri dia perasaan seperti mimpi. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya hal itu di hati Hei Jiaolong. Menarik sekali, sungguh sulit dipercaya. Mendengar kata-kata Chen Chang'an saat ini, Hei Jiaolong semakin bersemangat hingga menangis. Ini adalah takdir abadi yang besar, dan dia harus memahaminya dengan kuat. Oleh karena itu, Hei Jiaolong tidak ragu untuk berlutut dengan satu kaki, ekspresinya semakin bersemangat. Senior, saya ingin melayani para senior sepanjang hidup saya, melakukan yang terbaik, dan mati. Siapa bilang setan besar tidak punya budaya? Lihatlah betapa fasihnya kalimat ini. Oh, melihat ekspresi keinginan Hei Jiaolong, Chen Chang'an terdiam. Yah, sepertinya aku terlalu banyak berpikir, Jiaolong hitam ini sepertinya sangat senang menjadi tunggangannya. Bagus sekali, mulai sekarang, jangan panggil aku senior, panggil aku nak. Ikuti perintahmu, nak, karena sudah menjadi dudukan kursi ini, nama Hei Jiaolong terlalu jelek, jadi mari kita ubah menjadi hitam kecilmu di masa depan. Jiaolong hitam, bagaimana menurutmu? Hei Jiaolong terlihat kagum dan gembira, tuan muda tidak ada bandingannya di dunia, kata-kata Xiao Hei seperti guntur, dan ada misteri yang tak ada habisnya. Bawahan bisa mendapatkan nama putranya, itu pasti berkah dari kehidupan sebelumnya. Chen Chang'an tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, Xiao Hei, sepertinya kamu memiliki masa depan yang cerah. Bab 123 Istana Bawah Tanah Jauh di Dalam Gunung Perunggu Kuno. Yunzu, Gunung Perunggu Kuno. Satu demi satu, monster ular piton emas bergerak di antara pegunungan dan hutan. Pemimpinnya adalah monster ular piton emas besar, dan sisik serta baju besinya menunjukkan warna emas cerah, seperti menuangkan emas, dan cahaya keemasannya sangat indah. Pada saat ini, ular piton iblis emas merasakan sesuatu, dan cahaya iblis menyala, dan itu berubah menjadi tubuh manusia, itu adalah ular nirwana. Di satu sisi gunung perunggu kuno, dua lampu iblis berkedip-kedip. Hong Yi dan Tuo Baye datang. Hong Yi, Tuo Baye, bagaimana situasimu? Ular bertanya. Wajah berpakaian merah itu tidak tampan, dan dia berkata, di kedalaman pegunungan perunggu kuno, pola langit dan bumi terukir di mana-mana. Ini sangat berbahaya, dan bahkan secara tidak sengaja berpindah ke tempat yang tidak bisa dijelaskan. Untuk saat ini, tidak ada jejak kepala sekolah dari sekte panjang umur. Tuo Baye memandang Sezini dan bertanya, Sezini, bagaimana pencarianmu di sini? Dengan tekad di matanya, Snake berkata dengan sungguh-sungguh, berpakaian merah. Tuo Baye, saya tidak punya kabar untuk saat ini, tetapi klan Golden Piton kini telah dikirim dan area pencarian telah diperluas. Meskipun banyak anggota klan yang meninggal secara tragis, tapi bahkan jika semua anggota klan ini mati, mereka harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh putranya. Jangan mengecewakan putranya. Pada saat ini, seekor ular piton emas bergegas dari ujung utara Gunung Perunggu Kuno. Anak suci, temukan, temukan. Mata ular Ni, Hong Yi, dan Tuo Baye tiba-tiba tertuju pada ular piton emas itu. Ular berkata cepat, tapi berita tentang kepala sekolah sekte panjang umur. Ular piton emas itu berubah menjadi pria kurus, berlutut dengan satu kaki, dan berbicara dengan suara panik dan penuh hormat. Melaporkan kepada putra suci,
sebuah istana bawah tanah ditemukan jauh di barat laut Gunung Perunggu kuno, dan jejak kunjungan baru-baru ini ditemukan di sana. Mungkin itu terkait dengan kepala sekolah dari sekte panjang umur. Sangat mungkin dia adalah di istana bawah tanah. Mata ular bersinar, dan bertanya dengan suara yang dalam, bisakah kamu memasuki istana bawah tanah untuk mencari tahu? Pria kurus itu menggelengkan kepalanya dengan wajah berat. Melapor kepada Putra Suci, ada 8 anggota klan yang memasuki istana bawah tanah. Di antara mereka, 3 iblis dikultivasikan ke jiwa yang baru lahir, dan 5 iblis dikultivasikan ke inti emas. Saya adalah satu-satunya yang menunggu di luar istana bawah tanah, tetapi setelah mereka memasuki istana bawah tanah, terdengar jeritan panik dan putus asa. Suara, kehidupan dan kematian 8 klan tidak diketahui sekarang, dan saya sama sekali tidak tahu situasi di istana bawah tanah, jadi aku hanya bisa bergegas kembali dan melaporkan berita itu kepada putranya. Istana bawah tanah dari Gunung Perunggu kuno. Si berpakaian merah mengerutkan kening, dengan firasat buruk. Anda harus tahu bahwa 3 jiwa baru lahir dan 5 inti emas klan Piton Emas sangatlah kuat. Bahkan di kedalaman pegunungan Perunggu kuno, meskipun menghadapi bahaya, tidak akan mudah terjadi kecelakaan. Sekarang dia telah memasuki istana bawah tanah tetapi kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Tuobaye mengambil langkah, di mana istana bawah tanahnya, bawa kami ke sana sekarang. Pria kurus dari klan Golden Piton mengangguk, lalu berubah menjadi ular dan memimpin kerumunan menuju istana bawah tanah. Melewati lebih dari selusin gunung kuno, dan beberapa tempat rawa yang dipenuhi racun. Mereka melihat pintu masuk ke istana bawah tanah. Istana bawah tanah itu rupanya baru saja digali, dan ada semburan udara dingin, yang membuat seluruh tubuh orang menggigil, dan jiwa gemetar. Sepertinya ada bahaya besar yang tersembunyi di alamnya. Tuobaye menatap istana bawah tanah, gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Meskipun dia sudah menjadi jin dan immortal, tetapi pada saat ini, tanda peringatan muncul di hatinya, dan dia merasakan suasana berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tampak serius. Istana bawah tanah ini bukanlah masalah sepele, itu pasti berbahaya. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah menemukan banyak tempat jauh di dalam pegunungan Perunggu kuno, tapi masih belum ada kabar tentang Master Sekte Umur Panjang. Mungkin Sekte Umur Panjang ada di istana bawah tanah ini. Jangan masuk, biarkan aku pergi dan mencari tahu. Hong Yi berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi bersama. Snake mengangguk dan setuju dengan kata-kata Hong Yi. Tuobaye, meskipun kamu kuat sendirian, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Kita bertiga masuk bersama, dan kemudian kita bisa menjaga satu sama lain. Tuobaye merenung sejenak, lalu mengangguk, tidak apa-apa. Setelah itu, Si Zini menginstruksikan orang-orang klan Piton Emas untuk berjaga-jaga di luar istana bawah tanah. Ketiga iblis itu melompat ke istana bawah tanah. Istana bawah tanah gelap gulita dan suram, dan kelima jarinya tidak terlihat. Tapi kegelapan tak berujung tidak berarti apa-apa bagi ketiga iblis itu. Saya tidak tahu seberapa jauh saya berjalan melalui istana bawah tanah, tetapi dari dalam, tercium bau darah yang menyengat. Ditemani oleh angin suram yang mengamuk dari dalam istana bawah tanah, niat membunuh masih ada. Wajah Tuobaye berubah drastis. Ada bahaya, kembali. Tanpa ragu-ragu, dia meraih tuan muda dan ular dengan kedua tangannya dan berbalik dan lari. Tiba-tiba, cahaya hitam muncul dari dalam istana bawah tanah, dan itu hampir mencapai titik ekstrim. Itu berubah menjadi garis hitam tipis, dan langsung menembus dada Tuobaye. Dengan, wow, Tuobaye memuntahkan seteguk darah,
dan jatuh ke tanah bersama Snake dan Hong Yi. Ketiga iblis itu tampak ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Harus diketahui bahwa meskipun Tuobaye adalah jiwa yang baru lahir, dia memiliki tubuh yang abadi dan sangat kejam. Bahkan kekuatan transformasi ilahi dari klan Golden Python tidak dapat melukai identitas fisiknya. Sekarang cahaya hitam ini telah menembus tubuh abadinya. Ketuk menara, istana bawah tanah yang gelap itu sunyi dan mati, tetapi ada langkah kaki yang lembut dan kuat, seolah-olah menginjak dada ketiga iblis, membuat mereka sangat tidak nyaman, dan hati mereka sepertinya meledak kapan saja. Tuobaye mengertakkan gigi dan menutupi dadanya dengan tangan kanannya. Adapun Snake Zini dan Hong Yi, mereka tidak sekuat Tuobaye. Pada saat ini, kedua iblis itu tidak berdarah, 7 lubang mereka berdarah, vitalitas mereka hilang, dan mereka akan mati kapan saja. Snake berkata dengan lemah dan lemah, Tuobaye, kamu lari, tugas anak laki-laki diserahkan kepadamu. Hong Yi menghela nafas putus asa, ular nini benar, larilah, kami telah menghancurkan hati kami saat ini, dan kami pasti akan mati, tapi sayang sekali kami tidak akan pernah melihatmu lagi. Tuan muda pasti punya cara untuk menyelamatkan kalian semua, ayo kabur bersama. Tuobaye mengertakkan gigi, menahan rasa sakit di hatinya, wajahnya mengerikan, urat biru di dahinya membengkak, dia meraih Snake dan Hong Yi, dan dia melarikan diri keluar. Tiba-tiba, langkah kaki di istana bawah tanah berhenti tiba-tiba, dan sesosok tubuh muncul di Tuobaye, di depan Snake dan Hong Yi. Dalam kegelapan, wajahnya tidak terlihat. Istana bawah tanah yang gelap, sunyi, mematikan, tanpa suara sedikit pun, seperti neraka yang sunyi. Tuobaye tampak garang, berhenti di tempatnya, menatap sosok di depannya yang menyatu ke dalam kegelapan, dan merasakan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, dan ia berjalan keluar dari kegelapan dengan langkah lambat, mantap dan kuat, namun dengan niat membunuh yang tak terbatas. Secara bertahap, penampilannya secara bertahap terungkap di depan ketiga iblis itu. Tuobaye, Hong Yi, Snake Nini, 3 iblis di istana bawah tanah yang mematikan ini, menyaksikan sosok itu mendekat, merasa tercekik dan tidak bisa bernapas lagi. Apakah kamu akan mati? Pada saat ini, sosok itu sudah berjalan di depan ketiga iblis tersebut, dan ketiga iblis itu akhirnya melihat wajahnya dengan jelas. Ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, pupil mata ketiga iblis itu tiba-tiba menyusut. Ini tidak mungkin. Bab 124, satu orang, satu senjata peri penyerang. 2 hari telah berlalu, dan sudah hampir waktunya acara Kyushu diadakan. Sekarang, semua pembangkit tenaga listrik dari seluruh benua Kyushu bergegas ke sini, dan 9 penguasa negara telah berkumpul untuk pergi ke Sekte Kuno Fengyun. Peristiwa berusia 300 tahun ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi pembangkit tenaga listrik tiada taraf di Kyushu yang telah terkenal selama bertahun-tahun, tidak sedikit penguasa negara, dewa yang maha kuasa, dan pemurnian abadi setengah abadi. Bahkan di event Kyushu kali ini, generasi muda bukanlah minoritas. Putra dan putri suci dari semua kelompok etnis, generasi muda yang luar biasa, dan jenius yang kuat dari keluarga besar yang abadi, dapat disebut sebagai kumpulan pahlawan. Tentunya di event Kyushu kali ini masih ada satu orang yang belum mengetahui apakah ia akan datang. Itulah Chen Chang'an, tangan tak terkalahkan di dunia, yang mengobarkan situasi di Kyushu dan menghancurkan makhluk abadi dengan satu telapak tangan. Sosok tak tertandingi yang dapat menghancurkan makhluk abadi dengan satu telapak tangan ini masih memiliki metode Buddha dan Taoisme yang menakutkan.
Banyak biksu telah melihat naga Buddha emas terbang menuju alam hantu. Belakangan saya mendengar bahwa itu berasal dari Gunung Siwanda. Semua orang bertanya-tanya apakah semua ini ada hubungannya dengan Chen Chang'an. Untuk sementara waktu, banyak biksu yang membicarakannya. Secara keseluruhan, Chen Chang'an kini menjadi sosok sensasional di benua Kyushu, dan dia terkenal. Kini, semua orang menantikan acara akbar di Kyushu besok dan kedatangan Chen Chang'an. 9 penguasa negara, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, semuanya ingin menyaksikan penampilan Chen Chang'an yang tiada taraf dengan matanya sendiri. Mari kita lihat apakah dia benar-benar tak tertandingi seperti rumor yang beredar, membuat banyak biksu sujud untuk beribadah. Di puncak Gunung Feixian, Chen Chang'an berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubah putihnya berkibar, dan dia melihat ke kejauhan. Besok adalah acara Kyushu. Chen Chang'an berkata, Boer, ekor kecil, Ling Baur dan Little Tail, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba terbangun dari latihan mereka dan mencapai puncak gunung dengan semangat tinggi. Tuan, apakah kamu akan pergi? Ling Baur bertanya dengan tidak sabar. Chen Chang'an menyentuh kepala kecil Ling Baur dan tersenyum ringan. Sepertinya kamu tidak sabar. Ling Baur mengayunkan pedang suci abadi di tangannya, energi pedangnya sangat kuat dan kuat. Di acara Kyushu ini, muridnya pasti tidak akan kehilangan muka kepada tuannya. Chen Chang'an menepuk kepala Ling Baur. Oh, mengapa guru itu memukuli murid-muridnya lagi? Ling Baur memegangi kepalanya dengan ekspresi sedih. Baoer, bagaimana guru mengajarimu? Ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia, jadi jagalah agar tetap tenang. Chen Chang'an menambahkan dalam hatinya, jika tidak, jika kamu memprovokasi seseorang yang tidak boleh kamu provokasi di luar domain tak terkalahkan, gurumu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Memem, Tuan Guru, mohon diingat. Chen Chang'an melirik ekor kecil. Little Tail buru-buru menyembunyikan basis budidaya bangunan pondasi lapisan kelima. Dele, apalagi yang disembunyikan dari basis budidaya yayasan lapisan kelima Anda? Chen Chang'an mau tidak mau melirik Little Tail. 2 potong artefak abadi pembantaian yang diperdagangkan dari Jiang Yuchan, Baoer dan Little Tail, 1 untuk kalian masing-masing. Mengatakan itu, 2 lampu peri keluar, dan masing-masing jatuh ke tangan Ling Baur dan Xiao Wei. Di tempat Ling Baoer, ada gelang perunggu yang disebut gelang harta karun bintang 7. Ada 7 batu abadi yang menyerang di atasnya, dan ketika mana mengalir masuk, itu akan menembakkan 7 lampu pedang abadi, yang sangat kuat. Di bagian ekor kecil, terdapat sepasang gunting peri naga ganda, yang sangat tajam dan dapat diubah menjadi 2 naga untuk bergegas membunuh musuh. Dan itu juga merupakan senjata ajaib pembunuh yang ampuh. Kedua artefak abadi ini awalnya adalah benda yang tidak dimiliki, dan dengan bantuan domain tak terkalahkan Chen Chang'an, keduanya dengan mudah disempurnakan. Adapun Little Tail dan Ling Baur, secara logika, apakah itu gelang harta karun bintang 7 atau gunting peri Suanglong, ini semua adalah artefak abadi dari alam atas, dan konsumsinya sangat besar. Tapi itu tidak masalah sekarang. Pertama, mereka berkultivasi di tanah abadi. Irama abadi telah lahir di tubuh mereka, dan setelah Chen Chang'an membuat sup obat, Ling Baur dan Little Tail telah menyerap ramuan sebelum mereka menyadarinya. Kekuatan ramuan telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Ling Baur dan Little Tail. Orang lain mungkin tidak merasakannya, tetapi mereka adalah penguasa alam yang tak terkalahkan. Namun, Chen Chang'an dapat merasakan bahwa tubuh Ling Baur dan Little Tail telah mengalami transformasi yang mengejutkan, dan mereka telah menjadi abadi. Apalagi selama ini,
Ling Baur dan Little Tail banyak memakan buah abadi dan obat abadi. Benar, Chen Chang'an membudidayakan beberapa pohon abadi lagi di Gunung Feixian, dan menggunakan semua makhluk hidup setiap hari. Buah abadi Zuyan matang dengan sangat cepat, apalagi buah abadi Zuyan, bahkan ramuan, Ling Baur dan Little Tail sudah makan banyak. Bisa dibayangkan bagi mereka sekarang, kekuatan luar biasa telah dipupuk dalam tubuh kecil mereka, dan mengendalikan senjata abadi hanyalah tugas yang mudah. Ling Baur dan Little Tail sangat senang. Terima kasih Tuan. Bab 125, bersiaplah, Tuan yang patah hati. Chen Chang'an tersenyum tipis, tapi itu belum berakhir. Sebagai muridnya, Ling Baur dan Little Tail tidak bisa berbuat apa-apa di acara Kyushu ini. Angkat tanganmu. 4 lampu peri terbang. Pada hari itu, Jiang Yuchan menukar 6 artefak abadi dengan buah abadi Zuyan. 2 dari mereka menyerang makhluk abadi, dan 4 adalah makhluk abadi yang bertahan. Dalam pandangan Chen Chang'an, keempat senjata peri pertahanan ini adalah yang paling penting. Armor hati giok skala ungu, sosok pedang kerajaan 3 abadi, teras teratai ajaib yang menekan, dan pagoda langit dan bumi yang indah. Semua ini awalnya milik Jiang Yuchan. Bagaimanapun, dia adalah arogansi keluarga Jiang, jadi masing-masing artefak abadi ini tidak memiliki peringkat rendah, bersinar terang dan mempesona. Di antaranya, armor hati giok skala ungu, diagram pedang kerajaan 3 abadi, dan menara langit dan bumi linglong diberikan kepada Little Tail. Bagaimanapun, basis budidaya Little Tail terlalu lemah, dan dia khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Sedangkan untuk Ling Baur, inilah teras teratai penekan setan. Dia memegang artefak abadi yang mulia Saint Martial, gelang harta karun bintang 7, dan teras teratai penekan setan. Melihat Ling Baur dan Little Tail melengkapi senjata peri ini, Chen Chang'an menghela nafas lega dan berpikir sendiri. Dalam hal ini, kedua murid kecil ini seharusnya baik-baik saja. Selama mereka bukan makhluk abadi, senjata sihir pertahanan ini dapat menahan serangan horizontal terhadap makhluk abadi. Setelah memikirkannya beberapa saat, Chen Chang'an merasa tidak pantas lagi. Itu tidak benar, artefak abadi ini menghabiskan terlalu banyak, dan mana di tubuh mereka habis. Bahkan jika artefak abadi itu kuat, mereka tidak dapat digunakan. Setelah memikirkannya, Chen Chang'an mengangkat tangannya. Di sebidang tanah abadi di Gunung Feixian, lusinan lampu peri terbang di atasnya. Di tangan Ling Baur dan Little Tail, masing-masing ada lebih dari selusin obat abadi. Ini juga merupakan obat peri yang ditukarkan Jiang Yuchan, dan kemudian tumbuh dari semua makhluk. Chen Chang'an mengagumi kemampuannya menanam sayuran. Sekarang di Gunung Feixian, melalui 5 ramuan Jiang Yuchan, Chen Chang'an telah menanam beberapa ramuan dari ladang peri. Biasanya Chen Chang'an akan memasukkan beberapa tanaman ke dalam rebusan, dan rasanya lumayan. Murid yang baik, sayuran ini, taruh ramuan ini di tubuhmu. Jika kamu dalam bahaya, terluka, atau mana yang tidak mencukupi, kamu dapat memakan 2 di antaranya. Jika tidak cukup untuk seorang guru, aku akan mengambilkannya untukmu. Ling Baur dan Little Tail tampak lesu, menatap kosong ke artefak abadi dan ramuan di tangan mereka, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Guru, bukankah kita akan pergi ke acara akbar di Kyushu untuk bergegas menemui Mao dengan membawa senjata lengkap? Ling Baur tersenyum dan berkata, Guru, para murid tidak dikelilingi oleh guru-guru, bagaimana mereka bisa terluka dalam bahaya? Chen Chang'an menghela nafas dalam hati, bersamaku, aku hanya akan menjadi ayam lemah yang sombong. Demi menjaga keselamatan kalian berdua, saya patah hati sebagai seorang guru.
Chen Chang'an terbatuk 2 kali, dan berkata dengan ringan, Dapeng melebarkan sayapnya, dan anak-anak ayam akhirnya terbang. Tidak mungkin seorang guru melindungimu sepanjang waktu. Ling Baur dan ekor kecil tertawa. Guru, Anda sangat baik dan perhatian terhadap murid-murid Anda. Chen Chang'an mengangguk dan tersenyum ringan. Itu wajar. Lalu, Chen Chang'an memanggil. Sedikit hitam. Dengan auman naga, dari bawah tebing tinggi Gunung Feixian, seekor naga hitam dengan baju besi bersisik muncul. Lihat Tuan, Xiao Hei berkata dengan hormat. Halo, Tuan kecil. Ling Baur dan Little Tail berkedip, memandang naga banjir hita. Dengan penuh semangat. Tuan, Jiaolong yang besar sekali. Keduanya mendekat. Namun, senjata abadi dan ramuan pada mereka begitu mempesona sehingga si hitam kecil bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Ah! Mata tertutup titanium emas padat 24K saya. Xiao Hei, besok akan ada acara akbar di Kyushu, dan aku akan pergi dengan kursi ini hari ini. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Kali ini, Chen Chang'an menghabiskan 50.000 poin penuh melalui avatar yang diringkas oleh bunga cermin dan bulan air dan memiliki basis budidaya pembangunan fondasi. Tentu saja, ini tidak penting. Avatar dari basis budidaya pembangunan fondasi utama dapat bertahan selama 3 hari. Jika tidak, menggunakan klon tanpa budidaya, dan klon dengan budidaya Qi, hanya dapat bertahan selama 1 hari, itu tidak cukup sama sekali. Saat ini, nilai alam yang tersisa di tubuh Chen Chang'an tidak banyak. Tujuan kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam acara Kyushu, dan kedua, untuk menghubungi Ming He, guru suci dari Sekte Kuno Feng Yun, untuk melihat hubungannya dengan sang guru. Yang ketiga adalah menanyakan tentang berita tentang keabadian.